Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baiklah, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian dapat menerima materi pembelajaran pada hari ini dengan baik. Baiklah, untuk pemimpin doa pada hari ini Bapak minta kepada Maulana. Silakan Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum kita melaksanakan daring, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Maulana yang sudah memimpin doa pada hari ini. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Untuk yang pertama, di sini ada Nanda sudah masuk, Rahma Aulia sudah masuk, Triwijiana. Alhamdulillah untuk 11 peserta pada hari ini sudah masuk semua. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan sedikit memberikan motivasi kepada kalian. Walaupun pembelajaran pada hari ini kita laksanakan secara daring, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, ya. Karena sesuatu hal yang kita dapat dengan proses seperti ini, insya Allah nanti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berkah. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Jadi tidak mengurangi semangat kalian, jangan pernah putus semangat walaupun pembelajaran kita laksanakan secara daring. Selanjutnya, di sini Bapak akan bertanya kepada kalian. Masih adakah yang ingat apa materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari? Saya, Pak. Silakan, Radit. Materi sebelumnya yaitu menemukan fakta dan opini dalam teks laporan hasil observasi. Iya, bagus. Radit masih ingat. Untuk materi sebelumnya kita adalah yaitu yang berkaitan dengan fakta dan opini yang terdapat pada sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, terima kasih untuk yang sudah menyampaikan tadi. Ada yang masih ingat pembelajaran pada minggu lalu, yaitu berkaitan dengan fakta dan opini. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama anak-anak adalah kalian akan menelaah isi pokok teks pada laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, kalian akan menelaah aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kalian mengenai isi teks dan aspek kebahasaan, Bapak akan menampilkan sebuah video. Jadi kalian amati, kalian lihat di sini, nanti coba kalian catat, sambil kalian catat isi pokok dari video itu berkenaan dengan apa ya? Sebuah proses bernama metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tak sempurna. Berikut ini tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu. Tahap pertama, telur. Tahap kedua, ulat atau larva. Tahap ketiga, kepompong atau pupa. Tahap keempat, kupu-kupu dewasa. Sudah dilihat ya video tadi. Tadi Bapak menampilkan sebuah video yaitu berkaitan tentang metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, siapa yang bisa menemukan untuk ini tadi? Lisa? Apa isi pokoknya? Yang pertama, jenis-jenis metamorfosis yaitu
Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yaitu isi pokok yang pertama. Bagus untuk Lisa. Masih ada lagi isi pokok berikutnya atau cukup? Saya, Pak. Siapa? Oh, Rahma. Silakan Rahma. Tahap metamorfosis pada kupu-kupu yaitu dari telur menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu. Ya, terima kasih kepada Rahma untuk isi pokok yang terdapat pada video tadi. Jadi terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini selain kalian menelaah isi pokok pada teks observasi, kalian juga akan menelaah aspek kebahasaannya. Ada yang tahu apa aspek kebahasaan apa saja yang terdapat pada observasi? Saya, Pak. Oh, Irsyad. Baik, Irsyad, silakan. Aspek kebahasaan teks observasi meliputi 1. Kalimat verbal atau kata kerja. 2. Nominal atau kata benda. 3. Kalimat definisi. 4. Kalimat deskripsi. Dan yang kelima yaitu konjungsi. Iya, terima kasih untuk Irsyad. Sebelum Bapak lanjutkan, di sini Bapak akan membagikan atau menampilkan layar sebuah contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Wayang dan Topeng Museum Angkut. Silakan kalian baca, kalian pahami, kalian telaah mana isi pokoknya, mana yang merupakan aspek kebahasaannya. Bisa dibaca di layar ini, juga bisa dibaca teks yang sudah Bapak bagikan kemarin. Baiklah, sudah ada yang menemukan? Saya, Pak. Untuk isi Mana? pokoknya, Topeng adalah sebuah museum yang berada di Kota Batu, di dalam Museum Angkut, dan berisi sejumlah benda-benda seni seperti topeng, benda tradisional, dan benda kuno. Dan yang kedua adalah benda yang paling diminati pengunjung dan mendominasi pada museum ini adalah topeng. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Dananda. Ada lagi yang lain yang bisa menemukan isi pokok atau aspek kebahasaannya? Apa? Mengembangkan. Iya, mengembangkan itu termasuk verba atau nomina? Verba. Verba, ya. Mengembangkan itu termasuk verba atau kata kerja dengan mengalami imbuhan mekan. Ya. Untuk mengetahui kita menemukan atau kita bisa menentukan itu kalimat definisi adanya sebuah kata, yaitu yang pertama yaitu merupakan, adalah, ialah. Nah, dari kata itu kita bisa menentukan bahwa kalimat itu merupakan kalimat definisi. Wayang wong adalah salah satu pertunjukan. Nah, itu merupakan, bisa dikatakan definisi atau bukan? Definisi. Ya, definisi. Kenapa itu bisa dikatakan definisi? Ada kata apa? Karena menjelaskan dari wayang tersebut. Iya, karena menjelaskan dari wayang tersebut atau adanya kata adalah. Nah, itu termasuk dalam jenis kalimat definisi. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak bacakan kalimat yang ini, yang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Akan tetapi cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Wayang lain terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timlong, wayang putehi, wayang golek, wayang tekno, dan wayang ajeng. Itu termasuk apa? Deskripsi. Iya, bagus. Terima kasih Irsyad. Pintar. Nah, itu termasuk teks deskripsi. Deskripsi itu samanya dengan apa? Menggambarkan sesuatu. Ya. Bapak berikan contoh kalimat lagi. Di sini ada kata wayang motekar adalah jenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Namun, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Dalam kalimat itu terdapat apa? Kata hubung konjungsi, Pak. Iya, bagus. Ya. Namun di situ merupakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi. Ada kata namun. Kemudian di sini Bapak buat dua kelompok. Kelompok 1
Kelompok 1 di sini kelompoknya Maulana. Kemudian untuk urum yang kedua ada Irsad, kemudian ada Danang, Imelda, Popi Nabila, kemudian Radit. Silahkan kalian join di room kalian masing-masing. Nah, di situ kalian akan berdiskusi berkaitan tentang teks observasi. Baik, Bapak join dulu untuk yang room 1. Nah, untuk room 1 dari beberapa anggota di sini dari Maulana, Amelsa, Lisa, Nanda Fetri, kemudian Rahma Aulia dan Tri Wijiana. Nanti kalian diskusikan dari kelompok ini yang berkaitan, yang pertama teks laporan hasil observasi yang berjudul Manggis, dan yang kedua teks observasi yang berjudul Ciplukan Tanaman yang Luar Biasa. Nah, nanti didiskusikanlah di sini, di room ini, ya. Kalian tulis isi pokoknya apa saja, kemudian aspek kebahasaannya apa saja, kemudian nanti disampaikan hasil analisisnya, ya. Hasil telaahnya dari kelompok kamu disampaikan atau bisa dipresentasikan. Pak join dulu untuk yang kelompok kedua. Nah, ini kelompok yang kedua ya. Di sini Ya, Pak. ada 5 anggota kelompok. Yang pertama ada Irsyad, ada Danang, ada Popi, ada Imelda dan Radit. Nah, di sini nanti kalian diskusikan teks yang pertama itu adalah judulnya buah manggis. Kalian telaah isi pokoknya apa saja, kemudian aspek kebahasaannya apa saja. Kemudian teks yang kedua yaitu yang berjudul Ciplukan Tanaman yang Luar Biasa. Di situ sama seperti teks yang pertama tadi. Kalian analisis atau kalian telaah isi pokoknya apa saja, aspek kebahasaannya apa saja yang tadi yang berkaitan dengan verba, nomina, kalimat definisi, kalimat deskripsi, afiksasi. Paham? Paham, Mbak. Baik, terima kasih. Bapak beri waktu 5 menit, silahkan kalian diskusikan dari kelompok kalian masing-masing. Bagaimana room 1? Kelompok 1? Sudah? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah kita kembali ke layar utama ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sudah kembali lagi. Baiklah untuk kelompok 1, kelompoknya Maulana. Ya, silahkan yang mau menyampaikan hasil diskusi kelompokmu siapa? Saya, Pak. Kelompok kami menemukan isi pokok pada teks yang berjudul Buah Manggis. Pak, isi pokok yang pertama yaitu ciri khas pohon dan daun buah manggis. Isi pokok yang kedua yaitu ciri khusus bunga pada buah manggis. Isi pokok yang ketiga yaitu manfaat buah manggis untuk kesehatan. Afiksasinya dikelompokkan tambahan di sama dengan kan. Tambahan dikan ya, imbuhannya dikan. Kalimat definisi yaitu manggis buah asli. Ya, terima kasih. Itu untuk hasil diskusi dari kelompok 1 yang sudah disampaikan oleh Tri Wijiana tadi, yaitu pada buah manggis. Ya, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai ciplukan tanaman yang luar biasa. Yang pertama, manfaat buah ciplukan. Ciplukan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit seluruh bagian ciplukan, dapat mengobati darah tinggi, kolesterol, dan rematik. Akar tanaman ini berkhasiat untuk mengobati penyakit diabetes. Buahnya berkhasiat mengobati penyakit paru-paru, sakit tenggorokan, dan stroke. Sedangkan daun ciplukan dapat mengobati tumor dan kanker. Tanaman ciplukan memiliki nilai jual yang tinggi. Yang ketiga, struktur pohon buah ciplukan. Tanaman ciplukan memiliki struktur pohon yang lengkap, terdiri atas akar, batang, daun, dan buah. Untuk aspek kebahasaan, yang pertama, nomina atau kata benda. Contoh katanya yaitu daun dan tumbuhan. Yang kedua, afikasi atau imbuhan. Contoh katanya menyembuhkan, berimbuhan me dan kan. Yang ketiga, kalimat definisi. Contoh kalimatnya ciplukan atau dalam bahasa Latin
Paisalis angulata adalah tanaman semak rendah yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Yang keempat yaitu kalimat deskripsi. Contoh kalimat dalam teksnya yaitu daun ciplokan merupakan daun tunggal bertangkai dan berbentuk bulat oval atau bulat memanjang dengan ujung merunting. Batang tanaman ini bisa menjadi 1 meter dengan berbulat. Yang kelima yaitu konjungsi. Contoh kalimatnya yaitu buahnya berkhasiat mengobati penyakit paru-paru, sakit tenggorokan, dan stroke. Sedangkan daun ciplukan dapat mengobati tumor dan kanker. Cukup itu Pak dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Itu hasil diskusi dari kelompok 2 atau di kelompoknya Irsad. Silakan kalau ada yang menanggapi dari kelompoknya Irsad tadi hasil kelompok diskusinya. Dari kelompok Maulana, silakan. Apakah ada tanggapan dari kelompokmu untuk kelompoknya Irsad? Cukup, Pak. Baiklah. Berarti untuk presentasi dari kelompok 1 dan 2 sudah cukup. Terima kasih anak-anakku sekalian untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Nah, sebelum Bapak akhiri, di sini tadi kita memahami ataupun kita menelaah tentang isi pokok dan aspek kebahasaan pada teks observasi. Isi pokok itu yang terdapat pada bagian-bagian teks itu atau pada sebuah video. Kemudian untuk aspek kebahasaannya tadi ada apa saja? Yang pertama Kalimat verbal. Kalimat verbal. Verbal, kemudian nomina. Bagus, terus Kalimat definisi. Kalimat definisi, kemudian kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi, selanjutnya Konjungsi. Terus Dan aktivasi atau imbuhan. ya, afiksasi atau imbuhan. Iya, terima kasih. Nah, jadi itu tadi yang berkaitan dengan aspek kebahasaan pada sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, ya. Kemudian selanjutnya, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi atas diskusi kalian tadi dari setiap kelompok. Alhamdulillah bisa menyampaikan hasil diskusi setiap kelompoknya. Selain itu, anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa untuk pembelajaran yang akan kita laksanakan berikutnya itu berkaitan dengan kita akan menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, jadi itu pembelajaran untuk minggu depan, yaitu berkaitan tentang menyusun teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Jadi sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba minta tolong Irsyad pimpin doa untuk sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Setelah selesai rangkaian pembelajaran pada hari ini, baiklah, Bapak tutup dengan Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.